Aku baru mengaktifkan Facebook siang hari saat tengah berada di kantor, sembari menunggu Bang Rizal yang terlambat datang. Mas Agam mengirim banyak pesan, sepertinya dia tidak sabar sama seperti aku yang juga tidak sabar menunggu saat perpisahan tiba. Aku sangat merindukan kamu, bidadariku. Cepatlah pulang, betapa hati menggebu ingin bertemu dan membawamu ke pelaminan bersamaku. Pesan ini dikirim tadi malam saat dia menumpang wifi di warung Bu Tejo yang menyediakan akses internet berbayar per jam. Semoga saja hari ini dia sudah beli kuota, jadi aku tak perlu menunggu lama untuk mendapat pesannya. Dengan cepat jemari ini menulis pesan yang teramat indah untuk dibaca. Oh, Kakanda, betapa hati ini jadi tak sanggup menahan rindu kala membaca pesanmu yang begitu menggebu. Tunggulah aku, Kakanda. Setelah aku pulang, kita leburkan mimpi ini bersama. Dilihat. Terbayang Mas Agam yang tengah bersorak bahagia hingga teriakannya menggema di seluruh ruangan usai membaca pesanku. Menunggu beberapa menit, sudah ada balasan yang kuterima. Betapa Mas sangat bahagia mendapat pesanmu. Jadi kapankah kamu akan pulang duhai bidadari? Secepatnya, Kakanda. Tunggu aku, ya. Jangan berpaling ke lain hati sampai aku kembali. Maukah kamu setia menungguku? Aku terkikik geli, sudah bisa dipastikan kali ini kesetiaan Mas Agam akan terpatri. Karena sulit mencari janda bodoh, kaya raya yang mau menikah dengannya. Tentu saja, Mas akan setia, sayang. Kamu jangan ragu hal itu. Kamu tahu, bidadari, rindu padamu karena sekian hari tak bersapa, membuat hatiku meradang. Setiap malam kupanjatkan doa, agar kita dirakdirkan bersama. Saat membaca pesanmu kemarin, aku yakin Tuhan telah mengabulkan doa-doaku. Rayuan palsu dan menjijikan, membuatku muak. Dia memang pintar bersandiwara dan membuat orang terpana pada tutur bahasanya. Betapa bahagianya aku mendengar itu. Tadinya aku takut kamu menganggapku penipu, tapi membaca isi pesanmu, aku juga yakin mungkin memang Tuhan takdirkan kita untuk dipersatukan. Aku menyesap kopi yang ada di atas meja, mengabaikan sedikit pekerjaan demi sebuah chatting yang menjadi hiburan. Rasanya akan lebih indah jika sambil melihat wajahnya. Oh, mana mungkin aku menganggap bidadari sepertimu seorang penipu? Belahlah dadaku agar kamu tahu betapa hati ini yakin pada ketulusanmu. Aku akan segera meminangmu, bidadari. Bersiaplah, kita akan segera menikah segera setelah kamu kembali. Aku sudah siap, Kakanda. Namun, untuk acara lamaran nanti, karena aku berasal dari keluarga konglomerat dan memiliki banyak rekan bisnis, jadi aku harus mengadakan pesta yang mewah. Aku pun ingin saat lamaran nanti, kamu memberiku barang-barang seserahan yang bermerek, karena aku tidak biasa memakai produk murahan. Untuk perhiasan, aku tidak suka emas, semua harus berlian. Bagaimana, Kakanda, apakah kamu mau mengabulkan permintaan calon bidadarimu ini? Cukup lama aku menunggu balasan setelah pesan itu dia baca. Mungkin Mas Agam sedang shock, jantungnya mendadak sakit, kepalanya pusing, atau malah jadi diare, membaca permintaanku yang luar binasa. Setelah cukup lama menunggu, akhirnya Mas Agam membalas juga pesanku. Apapun akan kulakukan untuk kamu, bidadari. Ini adalah bukti kesungguhan dan cintaku yang tulus padamu. Rasanya aku semakin tak sabar ingin menikah denganmu dan membawamu tinggal bersama di istanaku. Bidadari, aku sudah tahu di mana istanamu berada. Kemarin aku mengantar tetanggaku pergi bekerja. Aku kasihan, karena dia harus berjalan kaki jauh sekali. Kamu tahu aku orangnya mudah sekali iba, jika melihat ada orang yang kesulitan. Karena itulah aku mengantarnya, dan tak aku sangka ternyata dia bekerja di rumahmu, sayang. Membaca itu aku semakin mual,
lalu terngiang lagi ucapannya lagi saat akan mengantarku kerja. Sungguh, dia pandai bersilat lidah. Masya Allah, betapa aku terharu membaca ceritamu. Sungguh aku tidak salah memilih calon imam. Kamu adalah lelaki terbaik dan sempurna yang tidak akan aku temukan di belahan dunia manapun. Kamu betul, bidadari. Sudah banyak orang yang mengatakan aku adalah pria sejati dan hebat. Bukan hanya mapan dan tampan, tapi pekerjaanku juga terpandang. Namun, dari beribu wanita yang ada di dunia, hanya kamu yang bisa mencuri hatiku. Betapa beruntungnya aku, Kakanda. Mungkin akan banyak wanita yang merasa iri ketika aku berhasil memiliki hatimu. Setelah kita menikah, kamulah yang akan mendampingiku meneruskan usaha milik keluargaku. Apa kamu mau, Kakanda? Tentu saja, sayang. Aku mau asalkan hidup denganmu. Bidadari, sebagai calon imammu, aku hanya ingin mengingatkan agar kamu berhati-hati pada asisten rumah tanggamu yang bernama Azila. Dia adalah tetangga yang aku antar kemarin. Kamu tahu dia? Tentu saja aku tahu, dia itu orang kepercayaan aku di rumah. Pekerjaannya bagus, orangnya ramah. Jadi dia tetangga kamu? Kamu jangan tertipu wajahnya yang kampung, sayang. Aku mengenal dia, dan dia suka mencuri barang atau uang milik tetangga. Aku sungguh tak tega jika kamu harus mengalami kerugian besar gara-gara dia. Mataku membeliak membaca pesannya yang ini. Rupanya dia mau memfitnah agar aku dipecat dan dia akan semakin merasa tinggi di atasku. Dadaku bergemuruh hebat, menahan amarah yang tak tahan ingin membuncah. Ya Tuhan, pria ini memang benar-benar menyebalkan. Tapi selama ini aku mengenalnya wanita yang baik, pekerjaannya juga bagus. Mungkin kamu salah, Kakanda. Kamu jangan tertipu wajahnya yang kampungan, bidadari. Aku kenal dia karena dia adalah istri dari tetanggaku, jadi suaminya sendiri yang mengatakannya padaku. Dia punya suami, tapi Zia mengatakan dia janda, suaminya sudah meninggal 2 tahun lalu. Lagi-lagi aku membayangkan wajah Mas Agam yang pucat dan merah. Hahaha. Puas kamu, Mas? Zia kamu lawan. Kenapa ketawa sendiri? Ayo berangkat. Bang Rizal sudah menyembul di balik pintu, menghentikan tawaku dan aku segera mematikan ponsel untuk ikut bersamanya. Kami berada di sebuah restoran hotel bintang 5. Pengusaha yang akan kami temui adalah teman kuliah Bang Rizal. Ada beberapa kerjasama yang akan melibatkan perusahaanku dan perusahaan teman Bang Rizal itu. Pria itu sudah menunggu bersama seorang pengawalnya. Dari belakang, aku melihat sosoknya yang tegap dengan jas berwarna abu tua. Dia masih bujangan, Zi, bisik Bang Rizal saat kami berjalan menghampiri pria itu. Dih, abang apaan sih? Kali aja kalian cocok. Bang Rizal terkikik geli. Aku belum cerai, Bang. Lagi pula mencari pria itu yang tulus, jangan modus kayak si Agam. Cepat cerai, abang doakan kalian berjodoh. Karena dia sahabat abang dari sebelum jadi apa-apa sampai sekarang ini. Aku memukul bahu Bang Rizal pelan. Terus abang kapan cari jodohnya? Bang Rizal hanya tergelak, lalu menuntun langkahku agar cepat sampai bertemu dengan pria itu. Rel, sapa Bang Rizal. Pria itu mendongak, aku terkejut begitu ingat dia adalah pria yang bermain dengan Neva di taman. Mereka saling berjabat tangan lalu berpelukan. Farel, aku ikut menyapa. Dahi pria itu mengkerut, dia seperti tidak mengenali aku. Padahal kemarin kami baru saja bertemu. Apa orang yang aku temui bukan dia? Aku tertunduk merasa kecewa dan takut malu jika ternyata aku benar-benar salah orang. Wajah kamu mirip perempuan yang aku temui di taman kemarin,
tapi penampilan kalian berbeda. Gumaman Farel membuatku tergelak. Aku tak salah orang, pria itu dia, pria yang membuat Neva tertawa bahagia dan merasa memiliki keluarga yang sempurna. Ini aku Azila, mamanya Neva. Mata Farel membeliak terkejut, tak lama kemudian dia ikut tertawa. Jadi ini adikmu, Zal? Ya Tuhan. Dunia itu sempit, ya. Tapi, kamu beda banget. Aku hampir tidak mengenali. Aku tersipu malu, mengingat pakaian lusuh yang aku kenakan kemarin. Orang-orang pasti menduga aku seorang biasa yang tak punya harta. Tunggu, jadi kalian udah ketemu? Tungkas Bang Rizal bergantian menatap aku dan Farel. Iya, Zal. Jadi kemarin gue jenuh, terus mampir ke taman. Pas di sana gue lihat Zia lagi duduk sambil liatin anak kecil, matanya kosong kayak lagi sedih gitu. Enggak tahu kenapa, gue jadi penasaran. Taunya anak dia yang lagi lari nabrak gue, anaknya lucu. Jadi gue main ama dia juga sama mamanya. Cerita Farel sembari melirik ke arahku. Sejak kapan Elo penasaran ama cewek? Bang Rizal balik bertanya. Enggak tahu gue juga, pas lihat dia, bawaannya penasaran. Apa wajah aku nakutin, ya? Sampai bisa bikin orang penasaran? Aku menyela ucapannya yang membuat dadaku serasa berdebar. Farel tersenyum, dia terus menatap hingga membuatku salah tingkah dan grogi. Penasaran, karena jarang lihat perempuan tanpa make up dan berpenampilan sederhana ada di kota besar. Aku suka penampilan kamu yang kemarin. Aku tertegun, balas menatap matanya yang menumbuhkan getaran baru di hati. Setelah selama ini penampilan Upik Abu hanya menjadi cemoohan keluarga Mas Agam, kini seorang pengusaha muda malah mengatakan sebaliknya. Entah apa yang bermain di hatiku saat ini, aku merasa bahagia seolah pedih yang aku alami selama sekian tahun terbayar lunas. Saat aku pulang ke rumah Mas Agam sudah kembali, aku mendengar suara riuh canda mereka dari dalam rumah. Neva sengaja aku titipkan lagi di rumah, jadi saat Mas Agam menjatuhkan talak padaku, aku hanya perlu mengangkut lemari bajunya saja. Langkah ini tertahan saat mendengar percakapan mereka yang cukup kencang. Kurang ajar si Zia, durhaka dia, suami masih hidup dibilang mati. Udah buruan kamu cerain si Zia, mama udah gatel pengen punya menantu kaya raya. Mama menggerutu, mungkin Mas Agam menceritakan apa yang Zelia tadi katakan. Besok pagi, Ma. Sekarang orangnya belum pulang, kasihan mau tidur di mana dia kalau malam-malam kita usir. Iya juga, sih. Biarinlah semalam lagi lihat mukanya yang nyebelin. Kalaupun si Zia nggak dipecat, entar aja kita kerjain dia di rumah itu. Bikin dia kapok karena udah ngeremehin kita. Pasti itu, Ma. Aku nggak sabar lihat reaksi muka Zia pas tahu aku nikah sama majikannya. Hahaha. Justru aku, Mas, yang nggak sabar lihat reaksi wajah kamu begitu tahu aku adalah Zelia. Terus punya uang dari mana kamu buat menuhin permintaan Zelia? Gampang, Ma. Aku korupsi aja entar, tinggal beli berlian palsu atau yang murahan. Yang penting nikah dulu, jadi uang modal aku bakal balik 10 kali lipat. Bagus, itu namanya anak mama. Sisain makanannya, si Zia belum pulang, biar dia gigit jari pas lihat kita makan-makan, seru Feby. Aku menyeringai puas. Rencana ini sudah kuhidu dari semalam, mereka pasti mau balas dendam karena makanan yang tidak aku bagi. Aku melirik jam yang ada dalam ponsel, sebentar lagi mereka pasti akan datang. Saatnya masuk ke rumah dan bermain sandiwara lagi. Assalamualaikum, sapaku begitu masuk ruang tamu, tak ada yang menjawab, mereka sedang sibuk mengunyah. Zia calon mantan mantu, baru pulang. Kamu kerja lembur, ya?
Kasian, gitu sih kalau jadi babu kerjanya capek, beda sama kita-kita. Mama mertuaku yang manis itu memberi kata sambutan yang sangat mengesankan. Wah, lagi pada makan enak, ya? Aku mau, dong. Aku melirik makanan yang tersaji di meja tamu. Ada martabak telur, martabak manis dan nasi padang berteman rendang. Jadi ini hidangan mewah yang mau mereka banggakan padaku. Sorry. Ini makanan khusus orang kaya, babu makan tempe aja, tapi beli sendiri hahaha. Feby menimpali. Makanya jangan durhaka jadi istri, kualat, kan? Mendingan kamu tidur, tapi jangan mimpi aku bakal kasih semua makanan ini. Mas Agam dan yang lainnya tergelak. Mereka menerawakan aku yang sedang merintih memegang perut. Tak lama sebuah ketukan di pintu terdengar. Feby menyuruh aku yang membuka, tapi dengan alasan lemas karena lapar, dia langsung bahagia dan dengan semangat berjalan ke depan pintu. Cari siapa, Pak? Aku mendengar suara Feby yang bertanya. Bu Azilanya ada? Kami mau mengantarkan pesanan Bu Azila. Aku segera berlari menghampiri pintu. Saya Azila, Pak. Kami mau mengantarkan pesanan, Bu. Oke, bawa masuk aja, terus simpan di meja makan semua, ya. Pria itu mengangguk lalu memanggil beberapa orang untuk mengantarkan berbagai makanan restoran bintang 5 yang aku pesan. Semua berjajar, dari makanan berat, kue, minuman hingga pencuci mulut. Mas Agam, Mama dan Feby menganga melihat aneka makanan yang petugas itu antarkan. Tak lama setelah petugas delivery pulang, tim gibah warung Bu Tejo datang. Mereka sudah aku minta tadi untuk menikmati aneka hidangan yang sudah aku pesan. Tak ada dari para tetangga yang menyapa ketiga orang yang masih saja termangu dengan mulut terbuka melihat kedatangan para tetangga. Zia, makasih ya, kamu undang kita-kita buat makan enak kayak gini. Sama-sama, Bu. Kita kan harus berbagi biar rezekinya berkah. Oh iya, betul. Saya jadi malu selama ini suka gosipin kamu. Enggak apa-apa, Bu. Saya ikhlas, kok digosipin. Loh, Mas Agam kenapa pada bengong, enggak ikutan makan di sini? Tanya Bu Nina yang heran melihat ibu dan anak itu sedang berdiri menahan rasa shock. Oh, mereka nggak biasa makan ginian, Bu. Makanya pada beli sendiri makanan kayak gitu. Kalau saya, karena kerja di rumah orang kaya, jadi setiap hari makanannya ya begini. Ya ampun. Kasihan amat, pantes pada bengong gitu. Aku hanya menahan tawa, melihat ekspresi wajah mereka yang sungguh ajaib. Ngomong-ngomong ada acara apa, nih, ngundang kita makan-makan? Tanya Bu Tejo yang perutnya semakin melebar karena banyak makan. Ini acara syukuran, Bu. Akhirnya apa yang saya tunggu akan terlaksana juga. Mereka hanya mengangguk dan aku mengedipkan sebelah mata pada Mas Agam yang tampak sangat shock dengan ulahku.